Hai semuanya, di video sebelumnya aku udah bahas beberapa faktor yang ngebuat kita seringkali ngerasa udah kerja keras, tapi hasil yang didapatkan gak sesuai sama harapan. Nah, sekarang di video kali ini aku akan bahas gimana caranya mengatasi rasa frustasi karena terus-terusan ditampar oleh kegagalan, dan gimana caranya supaya kerja keras kita membuahkan hasil. Jadi, kamu harus simak video ini sampai akhir. Pertama adalah evaluasi dan refleksi diri. Jadi begini, kita itu harus stop sejenak dari hiruk-pikuknya aktivitas kita buat mikirin hal ini. Pertama-tama, kita pikir-pikir dulu, apa aja yang udah kita lakukan dengan baik. Misalnya, udah berani ngambil tanggung jawab atau udah bisa ngatasi tantangan-tantangan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita mikir apa yang udah kita lakukan dengan baik, kita pikir-pikir lagi apa yang bisa diperbaiki. Bukan buat nyalahin diri sendiri, tapi lebih ke cari cara buat jadi lebih baik. Mungkin hal-hal yang bisa diperbaiki kayak lebih disiplin soal waktu, atau bisa lebih gesit lagi dalam menyelesaikan tugas-tugas. Terus, coba kita pikirin juga, apakah mungkin ada yang kurang pas atau nggak sesuai dalam prosesnya. Kadang-kadang kita udah kerja keras tapi hasilnya nggak sesuai sama harapan kan? Nah, inilah saatnya kita buat introspeksi diri. Mungkin ada hal-hal kecil yang kita lewatkan atau mungkin ada strategi yang kurang efektif. Mengevaluasi apa yang kita lakuin itu nggak ada salahnya kok. Karena dengan mengevaluasi prosesnya, kita bisa lebih cerdas lagi dalam melangkah ke depannya. Setelah kita ngelakuin evaluasi dan introspeksi diri, kita harus catat setiap kemajuan dan selalu belajar dari kesalahan. Cobalah untuk catat tiap kali kita dapetin kemajuan kecil atau ngalamin kegagalan. Karena itu bakal jadi bahan bakar buat kita terus berkembang. Cara kedua adalah pastikan tujuan yang kita tetapkan realistis dan terukur. Jadi ceritanya begini, ketika kita mau mencapai sesuatu, misalnya mau jadi programmer keren atau punya bisnis sukses, kita perlu punya tujuan yang jelas. Nah, tujuan ini harus yang bisa kita ukur. Karena tujuan yang jelas dan terukur itu kayak peta buat kita. Kita tahu arahnya kemana, dan kalau kita udah punya tujuan yang jelas, kita juga harus bisa mengecek kemajuan kita secara berkala. Dan ini bisa ngebantu kita menyesuaikan strategi kalau ada yang perlu diubah atau ditingkatkan. Namun, satu hal yang perlu diingat adalah jangan terlalu keras sama diri sendiri kalau ternyata kita belum mencapai target yang udah kita tetapkan. Karena itu malah bikin kita stres dan malah ngebikin semangat kita menjadi turun. Kita manusia pasti akan ada rintangan atau kendala yang muncul dalam perjalanan. Yang terpenting adalah kita udah berusaha sebaik mungkin, jadi proses yang kita lalui juga nggak boleh dianggap remeh. Intinya punya tujuan yang realistis dan terukur itu kayak punya panduan dalam mencapai impian kita. Cara yang ketiga adalah terus belajar dan terus ngembangin kemampuan kita. Dunia terus berubah dan terus berkembang. Jadi buat kita yang mau tetap eksis di dunia kerja, kita nggak bisa cuma santai-santai aja. Kita harus selalu siap buat nerima perubahan dan terus ngembangin kemampuan kita. Pertama-tama, kita harus sadar bahwa kemampuan yang kita punya sekarang mungkin aja nggak bakal cukup buat bertahan di masa depan. Teknologi terus berkembang, tuntutan pasar kerja pun juga ikut berubah. Jadi, nggak ada salahnya buat kita terus belajar dan ngembangin keterampilan yang relevan dengan kerjaan kita. Misalnya, kalau kita kerja di dunia teknologi informasi, pasti kita harus terus ikutan perkembangan teknologi terbaru kan? Kalau enggak, nanti kita bisa ketinggalan sama yang lain. Atau kalau kita kerja di bidang kreatif, kita harus tetap kreatif dan up to date sama tren-tren terbaru di industri kita. Gak cuma soal teknologi aja, tapi juga soal soft skill. Misalnya, kemampuan komunikasi, kepemimpinan, atau kemampuan beradaptasi. Semua itu juga harus kita kembangkan terus-menerus. Ada banyak cara buat kita bisa terus belajar dan ngembangin kemampuan kita. Salah satunya adalah dengan mengikuti kursus atau pelatihan yang sesuai sama bidang kerja kita.
Di sana kita bisa dapetin pengetahuan baru dan bertemu dengan orang-orang yang punya pengalaman lebih. Kalau kamu ngerasa nggak punya waktu buat ikut pelatihan offline, kamu bisa kok ikut pelatihan secara online. Atau kamu juga bisa baca-baca buku atau artikel tentang bidang kerja kamu. Karena informasi itu bisa jadi modal berharga buat nambah wawasan dan ningkatin kemampuan kita. Yang terpenting adalah kita nggak boleh berhenti belajar. Dunia terus berubah dan kita harus siap buat beradaptasi. Intinya terus ngembangin kemampuan kita itu sangat penting buat tetap kompetitif di dunia kerja. Cara keempat adalah jaga keseimbangan dalam hidup antara kerja dan istirahat. Sebagai manusia, kita nggak bisa kan terus-terusan kerja tanpa istirahat. Kita pasti butuh waktu buat memulihkan energi dan pikiran kita. Pertama-tama yang paling penting adalah kita harus bisa mengelola stres dengan baik. Stres itu kayak musuh yang tersembunyi, kadang datang tanpa kita sadari. Kita bisa stres karena banyaknya tugas yang menumpuk, tekanan dari atasan, atau masalah pribadi lainnya. Nah, biar nggak sampai ke bawah stres berat, penting banget buat cari cara untuk mengatasi dan mengelola stres ini. Salah satu cara yang paling oke adalah dengan berolahraga, karena jujur menggerakkan badan itu emang bisa bikin kita jadi lebih segar dan lebih energik. Bukan cuma buat jaga fisik, tapi ini juga buat kesehatan mental kita. Olahraga bisa ngelepasin endorfin yang bikin kita ngerasa senang dan bahagia. Jadi, kamu wajib coba sisipin waktu buat olahraga di antara kesibukan kerja. Nah, selain olahraga, meditasi juga bisa jadi cara yang ampuh buat mengelola stres. Meditasi itu kayak nyantain pikiran kita dari segala kekacauan. Dengan fokus pada pernapasan dan mengosongkan pikiran dari pikiran negatif, kita tentunya bisa lebih tenang dan lebih rileks. Namun selain olahraga dan meditasi, masih ada banyak kok kegiatan relaksasi lainnya yang bisa kita coba. Misalnya, dengerin musik favorit sambil minum teh hangat, jalan-jalan ke taman, atau bahkan sekedar tiduran sambil baca buku. Yang terpenting adalah pilih kegiatan yang bisa bikin kita ngerasa tenang dan nyaman. Sekali lagi, jaga keseimbangan hidup itu penting. Pastiin kamu gak cuma fokus sama kerjaan aja, tapi juga bisa ngasih waktu buat sendirian dan istirahat. Kita harus dengerin tubuh dan pikiran kita. Kalau udah butuh waktu istirahat, jangan ragu buat istirahat sejenak. Cara yang kelima adalah mengadopsi mindset pertumbuhan, yang mana ini bisa ngebantu kita ngelihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dan berkembang. Jadi begini, bayangin kamu lagi berjuang keras buat sesuatu. Misalnya, udah mati-matian nyiapin presentasi buat pengajuan kerjasama dengan klien, tapi tiba-tiba klien kamu malah tetap milih perusahaan lain. Nah, disitulah pentingnya punya yang namanya mindset pertumbuhan. Jadi, apa sih mindset ini? Singkatnya, ini adalah cara pandang yang bikin kita ngelihat kegagalan sebagai bagian wajar dari proses belajar dan tumbuh berkembang. Dengan mindset ini, kita nggak cuma fokus sama hasil akhir, tapi lebih ke prosesnya. Jadi, ketika kita mengalami kegagalan, kita nggak langsung menyalahkan diri sendiri atau menyerah, namun malah jadi lebih semangat buat terus belajar dan berkembang. Misalnya, kita balik lagi ke kasus di awal tadi, kamu udah berusaha mati-matian buat sesuatu tapi ternyata gagal. Kalau kamu punya mindset ini, kamu gak bakal putus asa. Kamu akan melihat kegagalan itu sebagai kesempatan buat belajar dan memperbaiki diri. Dengan mindset ini juga, kamu gak akan ngerasa minder atau rendah diri. Malah bakal lebih semangat buat mencoba lagi dan mencari cara baru buat sukses. Yang juga keren dari mindset pertumbuhan ini adalah kita jadi lebih terbuka terhadap masukan dari orang lain. Kita nggak akan ngerasa tersinggung kalau ada yang ngasih kritik atau saran. Sebaliknya, kita malah menyambut masukan-masukan itu dengan terbuka. Karena kita tahu bahwa dengan menerima masukan dan belajar dari orang lain, kita bisa jadi lebih baik. Dan kita akan jadi lebih yakin bahwa setiap kegagalan adalah kesempatan buat belajar dan berkembang. Mindset ini pun juga bisa ngebuat kita lebih berani ngambil resiko. Kita nggak akan takut buat mencoba hal
hal baru atau keluar dari zona nyaman. Karena kita tahu bahwa setiap pengalaman, baik sukses ataupun gagal, akan mengajarkan kita sesuatu yang berharga. Intinya dengan mindset ini kita akan lebih fokus pada proses daripada hasil akhir. Cara terakhir adalah belajar untuk bersyukur dan menghargai setiap proses yang udah kita lalui. Nah, kamu tahu nggak? Kadang-kadang kita tuh fokus banget sama hasil akhir sampai-sampai kita lupa buat mengapresiasi proses yang udah kita lewatin. Misalnya, kita udah kerja keras tapi pas hasilnya nggak sesuai yang kita harapin, seketika kita malah langsung jadi kecewa. Padahal, ada hal yang bisa kita ambil dari proses itu sendiri. Bayangin aja, setiap langkah yang kita ambil, setiap usaha yang kita lakuin, itu semua bagian dari perjalanan hidup kita. Dan gak ada perjalanan yang gak berharga meskipun kadang hasilnya belum sesuai sama yang kita mau. Proses itu kayak bahan bakar yang bikin kita terus maju, terus berkembang, dan terus belajar. Jadi daripada cuma fokus sama tujuan akhir, coba untuk lihat nilai-nilai yang bisa kita dapat dari setiap langkah yang udah kita tempuh. Misalnya, kita belajar banyak hal baru, kita jadi lebih kuat dari setiap tantangan yang dihadapi, atau mungkin kita dapat pengalaman berharga yang bisa bermanfaat buat masa depan kita. Nah, selain itu, belajar buat bersyukur dan menghargai proses juga bisa ngebantu kita tetap termotivasi. Gimana enggak, ketika kita bisa ngelihat nilai-nilai positif dari setiap usaha yang udah kita lakuin, kita jadi punya semangat dan energi positif buat terus maju. Kita jadi bisa lebih terima kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran, bukan sebagai akhir dari segalanya. Kita juga jadi lebih bisa nikmatin setiap momen dalam perjalanan. Kadang kita terlalu fokus sama tujuan akhir sampai-sampai lupa buat menikmati prosesnya. Padahal momen-momen kecil dalam perjalanan itu yang sebenarnya bisa jadi paling berharga dan bikin hidup kita lebih berarti. Contohnya, bayangin kita lagi ngejar mimpi karir. Daripada cuma mikirin gimana caranya bisa dapat posisi yang kita pengen, kita juga bisa nikmati setiap tahapannya. Nikmatin proses belajar, kenalan sama orang-orang baru, dan menyelesaikan setiap tantangan yang muncul. Dengan kayak gitu, kita jadi lebih menikmati setiap langkah yang kita ambil tanpa harus stres sama hasil akhirnya. Nah, itu dia 6 cara supaya kita nggak terus-terusan kepikiran kalau usaha yang kita rasa udah cukup buat disebut kerja keras, tapi malah hasilnya nggak sesuai sama harapan. Terima kasih untuk kamu yang udah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Ingatlah bahwa kesuksesan bukan cuma tentang hasil akhir, namun juga tentang proses dan perjalanan yang udah kita lalui.